Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Otak bagian pertama. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk kita sama-sama ibadah untuk sekolah minggu. Meskipun kita di rumah saat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga ada bersama dengan adik-adik sekalian di rumah. Yuk kita sama-sama, kita mau sembah Dia, kita mau puji namanya. Meskipun kita di rumah, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup buat setiap kita orang yang percaya kepadanya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Katakan di dalam namanya keselamatan kekal. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sekali lagi angkat tangan kita buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih mantap lagi. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk angkat tangan kita buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi angkat tangan kita tinggi-tinggi. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi ya, sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin, amin. Sebab hanya di dalam nama Tuhan ada keselamatan yang kekal. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, kita sama-sama lipat tangan kita tundukkan kepala, kita mau datang sama Tuhan, kita siapkan hati kita supaya firman yang disampaikan oleh Kak Tini nanti bisa memberkati kita semuanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan,
untuk berkat baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menikmati udara yang sejuk, kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan percayakan buat kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat mama, papa kami, buat kakak, adik kami pagi hari ini Tuhan. Meskipun kami di rumah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan itu menjadi berkat buat kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari Minggu ini cerah. Ya, kita akan beribadah lagi. Masih online lagi adik-adik ya. Terus setia sampai Tuhan datang. Adik-adik, kita hari ini mau belajar pelajaran sedikit agak susah. Tapi Kartini udah belajar ya, sebelum ngajar ini Kartini belajar hampir setahun lamanya ya, yaitu tentang otak adik-adik. Bukan otak-otak ya, suka makan otak-otak, enak ya otak-otak ikan tenggiri. Wah mantap itu, pakai cocolan sambal kacang, jadi lapar ya. Nah adik-adik, kita mau belajar tentang otak nih, ini gambarnya ya. Nah otak kita ini bagian depan ya. Jadi kalau hidung di sini nih hidungnya. Ya. Ya, ini ada hidung, di sini matanya. Jadi ini atasnya otak ya. Jadi adik-adik bisa membayangkan ini bagian depan sini ya. Nah, adik-adik, otak kita terbagi-bagi banyak sekali. Makanya belajarnya enggak cukup waktu sebentar adik-adik ya. Kalau ini perlu waktu sangat panjang. Ini bukan dokter, juga bukan orang yang pinter akademisnya ya, rapotnya juga ada merahnya ya adik-adik, tapi semangat belajarnya kuat ya, karena Kartini ingin membawakan firman hari ini khusus tentang otak ya adik-adik. Semampu Kartini ingin mengajar ya. Nah kita lihat ke otak kita ada 4 yang besar-besar ini itu ya, namanya lobus tuh bagian ya, lobus, frontal, parietal, oksipital, dan temporal. Adik-adik ada 4 ya. Frontal itu yang depan untuk mikir. Kalau adik-adik sekolah ya, matematik, berbahasa, mau abis ini mau ngapain ya, mau nyebrang jalan, lihat kiri kanan gitu ya. Terus pokoknya adik-adik perencanaan, misalnya mau ngangkat barang nggak kuat, adik-adik bingung mikir apa. Nah itu semua kerjanya di bagian yang ini, lobus frontal namanya, bagian depan ya. Nah, parietal ini untuk perasa. Jadi kalau adik-adik ada sentuhan dingin, demam, terus juga untuk merasakan di ruangan ya. Misalnya adik-adik dijemput mama di satu tempat, adik-adik mamanya telepon, "Kamu di mana?" Nah, adik-adik bilang, "Mama belok kiri, naik tangga, di situ ada pintu. Nanti Pak Mama masuk, di situ ada tulisan ini." Itu untuk mengerti satu ruangan ya, itu parietal ya, juga untuk sentuhan-sentuhan suhu ya. Nah, oksipital ini untuk mata ya, untuk melihat adik-adik ya. Makanya adik-adik kalau jatuh di sini, ininya yang kena bisa buta. Adik-adik kalau bercanda, ada pernah dulu diviralkan ya di video, dipegang anaknya, kakinya ditendang, dianya jeblak gini adik-adik, kena sininya buta adik-adik ya. Tidak boleh main gituan lagi ya. Ini harus dijaga bagian belakang ini ya, karena kalau ini kenapa-napa kita bisa buta. Nah, temporal ini untuk mendengar ya. Jadi 4 bagian yang besar-besar ini merupakan 80% otak kita ya. Yang 20-nya itu ada di bagian-bagian yang lain. Nah, selain itu di tempat kita juga ada otak itu sangat rumit adik-adik ya. Jadi cara penggambarannya juga agak bingung Kartini ya. Nah, ini di tengah-tengah adik-adik ya. Nah, Kartini pasang ya. Nah, di sini. Ini tengah-tengah. Di tengah-tengah ini namanya kalau di ilmu
ilmu otak ya, namanya sistem limbik. Ya, Kartini tadinya bingung, aduh susah amat ya. Begitu pelajarin sistem limbik ini tentang pusat perasaan adik-adik. Kalau dikasih uang girang nggak adik-adik? Kalau uangnya 2.000 girang nggak? Nyengir ya. Kalau yang merah, yang 100 itu ketawanya lebar ya adik-adik ya. Nah, di situ ya perasaannya di situ ya, di sini. Tapi kalau uangnya adik-adik hilang, nangis gak? Sedih. Nah, di sini beroperasinya. Ini tempat perasaan adik-adik. Campur aduk ya. Lagi kesel, lagi marah, sedih, girang ya, lagi kesepian, lagi jatuh cinta ya adik-adik ya. Di sini ya pusatnya ya. Nah, ada lagi adik-adik, otak tuh banyak ya. Aduh, puji Tuhan kalau kita punya otak sempurna adik-adik, dipelihara ya dan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Mau belajar yang baik? Satu hari adik-adik gantiin Kartini ngajar ya firman Tuhan, menginjil di mana-mana ya. Nah, satu lagi nih adik-adik, ini bukan es krim ya adik-adik ya, bentuknya kayak es krim ya. Nah, ini ada di sini. Ini namanya batang otak adik-adik. Nah, bentuknya aja seperti batang ya. Nah, tumpang tindih deh ya gambarnya. Jadi ketutupan yang tadi yang gede-gede karena ada bagian tengah, juga ada batang otak ya. Nah, batang otak ini fungsinya untuk ini sesuatu yang kita tidak bisa kontrol ya. Misalnya detak jantung, adik-adik bisa nggak jantungnya diatur? Berhenti dulu dong gitu. Bisa nggak adik-adik? Ya, saya mau istirahat nih, yang tenang, nggak ada yang ganggu, biar tenang, berhenti dulu dah. Nggak bisa adik-adik, jantung kan bekerja terus ya, sampai Tuhan memanggil kita ya adik-adik. Nah, di sini juga ada bagian yang kerjanya berjuang ya, seperti menentang bahaya. Nah, di batang otak. Nah, Kartini punya gambar lagi adik-adik. Gambarnya serem banget adik-adik. Tapi harus dikasih lihat. Aneh ya, kok otak ada giniannya. Nah, kelihatan nggak kakak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, di sini ada nih. Ih, Kartini, kok mau ngajar otak ada binatang? Ya, adik-adik, di ilmu pengetahuan otak ada satu ilmuwan ya yang membagi otak kita menjadi 3. Ada yang setuju, ada juga yang tidak, tapi nggak apa-apa kita belajar ya adik-adik ya. Nah, karena Kartini belajarin lumayan ada gunanya juga ya. Nah, penting juga adik-adik. Nah, ini gambar apa adik-adik? Buaya. Binatangnya baik apa galak? Galak. Ya, hubungannya apa sama otak? Ya, adik-adik. Nah, Kartini kasih tahu ini batang otak ya. Itu tempat sesuatu misalnya kita refleks ya. Misalnya nih adik-adik ada api ya di depan kita. Tentunya kita mau menghindar ya. Ada yang kebakaran atau mobil terbakar di depan atau motor terbakar, kita lagi berjalan tentunya refleks kan, kita masa mau tenang-tenang aja, gak apa-apalah kebakar juga, paling angus. Enggak kan adik-adik ya. Jadi ada yang mencegah kita ya, ada api. Nah, misalnya juga ada tawuran lagi jalan ya adik-adik di pinggir jalan, dilihat lagi berantem ya, ada anak-anak pelajar lagi berantem depan, tentunya kita menghindar, ada batu wah di depan kita, masa kita nyobain gitu, masa begitu adik-adik ya, berarti nggak kerja ini otaknya, otak belakangnya. Kalau ada batu lewat kita mau nyobain gitu, enak nggak ya ketimpuk begitu, yang
itu berarti otak belakangnya nggak kerja. Kalau otak belakangnya bekerja, dia refleks. Aduh, menghindar adik-adik. Nah, ini namanya otak reptil adik-adik ya. Coba kalau lihat buaya. Buaya itu diem kan? Diem. Ntar giliran kita giniin, tuk 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 tuk. Pah. Nah, gitu kan. Mulutnya langsung terbuka. Pah. Nah, seperti itu. Mana ada buaya yang baik? Hai, gitu. Nggak ada kan adik-adik ya. Buaya itu seperti itu adik-adik. Dia diem. Tapi kalau diganggu, wah, galak langsung. Itu namanya otak reptil adanya di batang otak sini, ya. Nah, Kartini kasih tanda panahnya, ya, biar inget. Kita ada otak reptil, adik-adik ya. Nah, ada lagi otak mamalia. Singa kan galak juga, tapi dia sama anaknya masih ada baik, ya. Dia survive, dia mau cari makan untuk anaknya. Singa itu sayang sama anaknya, ya kan adik-adik ya. Dia nggak suka anaknya diganggu. Nah, walaupun singa galak tapi masih ada perasaan. Makanya yang bagian sini disebutnya otak mamalia adik-adik. Yang tadi Kartini bilang sumber perasaan. Nah, ini otak mamalia, ini otak reptil. Otak reptil lebih galak dari otak mamalia, ya. Otak mamalia juga ada waspadanya. Penting adik-adik. Kalau adik-adik malam-malam lagi tidur bunyi kletek gitu depan rumah, bangun nggak? Pintu langsung gusuk-gusuk. Bangun nggak adik-adik? Bangun. Bangunin papa, bangunin mama. Ma, ada yang ini loh di depan rumah kita kayaknya ada orang, ya. Nah, tentunya kewaspadaan itu penting. Jadi penting adik-adik. Otak reptil gunanya untuk mencegah sesuatu supaya kita tidak kena celaka. Otak reptil, ya, itu terjadinya kalau ada kejadian-kejadian bahaya. Otak reptil bekerja di situ. Nah, kalau otak mamalia itu bekerjanya untuk kewaspadaan. Misalnya nyebrang jalan. Siapa yang kalau nyebrang jalan nggak lihat-lihat? Nyebrang aja. Gua di jalan tol nyebrang. Emangnya mobil berhenti sendiri? Kan enggak adik-adik. Kita kan gini-gini kalau mau nyebrang, ya. Berhentiin mobil supaya kita bisa lewat. Nah, itu di sini kewaspadaan, ya. Nah, itu di bagian namanya amigdala, ya. Nah, amigdala itu tempat kewaspadaan adik-adik, ya. Ya, ini dia binatang yang waspada, ya. Nah, apa yang membedakan manusia dengan binatang? Kedua otak ini adik-adik. Tapi berarti berarti kalau kita punya, kita kayak binatang dong, Kak. Tidak adik-adik. Nah, Kartini hari ini bawa firman tentang otak, ya. Kita baca di dalam Amsal 12 ayat 16. Amsal 12 ayat 16 ya, kita baca ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Bodohlah, ya. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi orang yang sakit hati seketika detik itu juga 1/10 detik sakit hati dikatain. Alkitab mengatakan itu bodoh adik-adik. Ya. Nah, tetapi orang yang bijak mengabaikan cemooh, hinaan, ejekan. Nah, ya, kita jangan langsung terpancing. Itu firman Tuhan Amsal 12 ayat 16. Kartini banyak belajar dari ayat ini, ya, supaya enggak terpancing. Nah, apa hubungannya Kartini dengan buaya sama singa, ya? Nah, kalau kita dikatain, adik-adik, ya, dikatain langsung, apa lo? Mau berantem sama gua? Ya, itu otak reptilnya yang bangun. Adik-adik pakai otak reptil. Waduh, Alkitab mengatakan bodohlah orang yang menanggapi ejekan dan hinaan dan cemooh atau perkataan-perkataan yang gak enak seketika itu juga. Kita langsung bales WA. Misalnya orang ngatain kita di WA, wow, kita bales, ya. Atau kita nggak puas, samperin ke rumahnya. Wah, adik-adik jangan. Itu otak ini yang bekerja, ya, menyerang maunya. Ya, buaya itu kan menyerang, berantem, berkelahi, ya, tidak suka diganggu. Terus kalau wilayahnya
diambil orang marah, makanannya diambil marah, ya itu buaya adik-adik ya. Nah, atau si mamalia ini juga nggak boleh adik-adik ya, kita sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit bete, nggak mau ngomong sama orang tua, sedikit-sedikit kita ngambek ya. Nah, itu pakai otak ini adik-adik ya. Tapi sebenarnya ada otak ini di dalam diri kita. Gunanya yaitu yang tadi Kartini kasih tahu. Otak batang otak gunanya untuk kita mencegah suatu bahaya. Ya, suatu yang mengancam kehidupan kita. Kalau papa mama bekerja dari siang sampai sore, adik-adik, ya, itu karena ada otak ini. Otak batang otak. Ya enggak? Kalau enggak nanti Dedek mau makan apa? Sekolah mau bayar pakai apa? Ya kan? Kalau orang tua pikirannya bekerja setiap hari, ada perjuangan hidup, ada tantangan yang harus dijalani adik-adik. Itu menggunakan batang otak bagian belakang. Ya, itu kuat adik-adik. Sebab kalau tidak ada ini, tidak bekerja, kita kan jadi orang malas adik-adik. Tidur melulu, ya. Nah, kita harus menggunakan ini untuk bekerja, semangat adik-adik. Ya, walaupun kita sakit, kita tetap berupaya, berusaha adik-adik. Nah, otak yang bagian perasaan gunanya apa? Ya, itu banyak sekali ya, untuk kita bersuka cita, untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Misalnya kita melihat orang lagi kekurangan, kita ingin berbagi kepada orang itu. Nah, itu bekerjanya di bagian yang tengah ini adik-adik ya. Nah, otak yang bagian depan ini yang mengatur semuanya. Ya, jadi sistem kerjanya pertama ada sesuatu kejadian, dia akan respon di sini. Tapi responnya itu dikirim dulu, namanya otak ya, itu banyak sekali adik-adik. Perjalanan sinyal-sinyal, kalau kita kan nggak ada sinyal, nggak jalan HP-nya ya, itu sinyal-sinyalnya ya, neuron-neuronnya itu saling berhubungan ya, itu banyak sekali, ada miliaran adik-adik ya, bahkan sambungan-sambungannya itu triliunan. Kalau sel syarafnya itu ada miliaran. Tuhan memberkati kita, sel syaraf tuh miliaran, tapi sambungan-sambungannya itu triliunan adik-adik. Sebab itu kalau kita rajin belajar, makin banyak sambungan-sambungannya itu tersambung, makin banyak tercipta ya, akal budi kita, pikiran kita makin cerdas. Makanya belajar. Kalau otak nggak dipakai, sambungan-sambungannya nggak akan tersambung adik-adik ya, otak kita lumpuh. Nah, sebab itu kalau ada kejadian sesuatu yang bahaya, dia akan mengirim ke sini. Ya, dikirim ke bagian depan, ya. Misalnya adik-adik dikatain. Ya. Kamu bodoh lu, gitu misalnya. Nah, dikirimkan ke bagian pemikir. Nah, ini tugasnya berpikir, ya, Kartini bacain ya. Berpikir, ini yang bagian depan ya. Tugasnya berpikir, belajar, memecahkan masalah, ya. Terus menilai baik, buruk, apa yang paling baik itu, ya. Terus merencanakan, habis ini aku mau ngapain, ya. Terus berbicara, ekspresi emosi, kemampuan kewaspadaan, itu juga ada di sini, ya. Menjaga diri, kepribadian, perilaku seks, mengontrol perilaku kita kalau di depan umum, ya. Nah, terus pengaturan diri dan kegiatan, kita bisa mengatur diri, mau mandi, mau makan, ya. Terus konsentrasi untuk belajar, penyesuaian diri kalau di sekolah, di tempat ibadah, tentunya kita menyesuaikan diri. Terus moral kita gimana, ya, nggak main serobotan misalnya. Terus kemampuan sosial, kita bergaul, bersahabat, berteman, mengatur emosi. Banyak sekali adik-adik ya, nggak cukup. Kartini ketik di sini. Di sini pusatnya. Jadi kalau ada kejadian di sini, dia kirim dulu. Ada yang ngatain nih, mau diapain nih, gitu kan? Seperti
kirim surat, kirim WA, ada yang ngatain kamu. Gimana nih? Nah, ini juga sama otak. Di sini ini kan bekerja nih, marah, ya. Si reptil ini marah. Dikirim dulu ke depan. Ya. Nah, otak kita kan berpikir dong, ya. Marah gak ya? Marah gak ya? Nah, itulah kita butuh firman adik-adik. Kalau nggak ada firman, pasti jawabnya marah. Wah, ada yang ngatain. Langsung begini. Wah, ya, adik-adik otaknya nggak dikontrol sama firman. Langsung gulung. Mana yang ngatain? Nah, itu pakai otak reptil bodoh gak adik-adik? Firman Tuhannya banyak sekali adik-adik yang mengatakan orang yang cepat marah itu memamerkan itu pabrik kebodohan. Amsal itu. Baca ayatnya banyak sekali adik-adik ya. Nah, ini udah dikirim ke sini. Kalau adik-adik ada firman, sering baca firman, firman yang bekerja Roh Kudus, jangan marah. Ya. Ampunilah. Sabar. Ya. Kamu tidak perlu marah, kamu tidak perlu tersinggung, kata firman. Akhirnya dibalikin lagi perilakunya, ya udah diam aja, dikatain juga, ya. Itu gunanya firman. Kalau di sini isinya cuman Instagram, Facebook, yang ngajarin adik yang enggak. Ya, kalau ada sesuatu yang memancing untuk kita marah, ya kita ikut-ikutan sama yang nggak benar adik-adik, ya. Itu sebabnya butuh firman. Firman tuh masuknya ke lobus frontal. Kita membaca dan menyimpannya di sini, disimpan juga di sini, ya. Di bagian sini ada tempat penyimpanan, ya. Nah, kemudian juga kalau ada belas kasihan, ya, kita lihat pengemis adik-adik, ya, di pinggir jalan. Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Nah, hari pertama kita ngasih, hari kedua ya udah. Kalau firman Tuhan bilang kemarin kan sudah kasih, yang kita berbagi sama yang lain. Itu firman Tuhan bilang, oh iya dah saya berbagi sama yang lain. Itu kita diatur di sini adik-adik. Jadi kita tidak memproses semua kejadian langsung seketika itu juga. Kita harus kirim ke bagian yang ada firmannya. Ngerti adik-adik? Nah, firman itu disimpan di mana? Di lobus frontal. Ya, kalau kita baca, kita kan sama membaca, sama juga dengan belajar. Kita membaca ayat disimpan, ya, di dalam lobus frontal. Nah, nanti begitu ada kejadian yang memancing kita marah atau sedih atau susah, putus asa, khawatir, kecewa, itu firman yang bekerja. Kamu berperilakunya seperti apa nanti? Ya, jangan adik-adik nggak mau sekolah, soalnya aku dibully terus. Itu pakai otak ini adik-adik, nggak pikir panjang. Kalau nggak sekolah mau jadi apa? Saya nggak mau belajar, ya. Mama cerewet, suruh belajar terus. Terus kalau nggak belajar yang rugi siapa? Gitu. Jadi kita harus pergunakan pikiran sehat kita di sini, yang ada firmannya, ya. Nah, banyak sekali adik-adik ya. Penyebab-penyebab marah, dikatain, dipukul, dicuekin, dibohongin, diomongin, ya, tidak dikasih pinjam buku atau tidak dikasih contekan, tidak dibeliin paket data sama mama, berebutan kamar mandi, cepetan lo, gitu ya, teriak-teriak adik-adik, itu nggak boleh begitu ya. Terus lagi tidur dibangunin marah, ya, apalagi main HP diganggu, dibanting, dilempar, itu udah pasti gini, pakai otak ini adik-adik, ya. Misalnya adik-adik lagi main HP. Mama datang, Gi bersihin kamar mandi Gi, Mama capek hari ini, kepalanya pusing. Mama, wah HP-nya dibanting, rusak. Ya itu mah pakai otak ini bener-bener deh adik-adik. Ya, buaya, ya langsung cak gitu kan. Coba kalau kita mikir, iya ya, taruh dulu deh, bantuin lah Mama sebentar, paling cuma nyikat, siram kamar mandi supaya bersih, ya, supaya nggak ada COVID ya adik-adik. Nah itu kita cernanya di sini, ya. Apalagi kalau kita diberkati sama pimpinan Roh Kudus, bukan hanya yang baik, yang terbaik gitu. Roh Kudus selalu memberikan kita yang terbaik ya adik-adik. Nah di kitab Amsal dikatakan bahwa siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh.
Tapi orang yang bijaksana bersabar. Sabar dikatain senyum. Senyum-senyum aja. Katain gila. Ya udah dah, habis gimana? Kita harus sabar ya. Ih, kamu mukanya ini deh jerawatan. Soalnya remaja kok kayak gitu jerawatan. Kayak bisul gede-gede, jelek deh. Siapa yang mau sama kamu? Coba kalau pakai otak reptil, ya. Jadi kita harus memikirkan pakai firman, ya. Pakai sesuatu yang Tuhan pimpin. Benar ya adik-adik? Satu lagi ayatnya ya. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Kalau orang cepat marah, membangkitkan pertengkaran ya. Jadi kita jadilah orang yang bijaksana. Pakai otak bagian ini adik-adik yang dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu Alkitab adik-adik. Ya, ini selalu, makanya Kartini Alkitabnya udah lusuh, nggak bisa hidup tanpa ini adik-adik ya. Kita harus membaca dan kita harus memasukkan sebanyak mungkin firman supaya kita dipimpin. Amin. Ya, jadi sekali lagi di dalam otak kita ada yang bekerja, otak yang jahat, yang buas, ada otak yang juga perasaannya terlalu peka. Itu boleh. Itu diberkati Tuhan kalau kita pakai memang sesuai pimpinan Roh. Ya, kita harus memikirkan tindak tanduk kita, perkataan kita lewat otak yang dipimpin Roh Kudus. Amin. Amin. Jangan langsung marah, jangan langsung putus asa, jangan langsung kecewa. Amin adik-adik ya. Baik, mari kita berdoa. Kita tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk otak yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak yang bisa belajar, bisa sekolah, sempurna Tuhan. Ada banyak orang yang kekurangan kecerdasan, mereka tidak bisa bersekolah Tuhan. Tetapi kami yang bisa bersekolah, kami bisa bekerja, mengucap syukur. Kami mau mempersembahkan otak kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mau banyak membaca firman sebanyak-banyaknya, supaya di dalam pikiran kami selalu ada pimpinan Roh Kudus yang bisa memimpin tindak tanduk kami, supaya kami bukan menjadi orang yang sembarangan, cepat marah, cepat berantem, cepat tersinggung, cepat nangis, cepat ngambek, cepat melempar barang, cepat memusuhi orang. Tapi Tuhan, kami mau jadi anak yang sabar, kami mau bijak dalam berperilaku sesuai dengan pimpinan-Mu di dalam otak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pelajaran pada hari Minggu ini membawa kami untuk menghargai otak kami, supaya kami tidak merusak otak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan, wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang Bapa kami di surga. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!